SMP Negeri 2 Domkat yang Mati. Kita kembali bertemu dalam kegiatan aksi nyata diskriminasi budaya positif. Untuk kali ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Kurniawan SPG. Tentunya dengan budaya positif di sekolah kita akan lebih baik lagi kedisiplinan anak kita. Kita tidak salah lagi dalam menghukum anak, dan memang tidak boleh di dalam kurikulum warga negara kita tidak boleh istilahnya menghukum anak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan Pak Budi Kurniawan apa sih budaya positif itu. Ya Bapak Ibu, kami mohon untuk kerjasamanya supaya kegiatan aksi nyata diskriminasi budaya positif di SMP 2 Domkat ini bisa berjalan lancar. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi disampaikan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan untuk saya. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang bersedia hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena meluangkan waktunya untuk saya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata diskriminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Domkat. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya Budi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah ini kita explain dulu, kita senyum dulu selama 30 detik. Senyum secara ikhlas dan lebar yang nampak giginya. Nah biar kita semakin semangat lagi mendengarkan presentasi kita hari ini. Saya mulai ya, 1, 2, 3, senyum. Ya. Ikhlas Pak. Senyum secara ikhlas ya. Baik, terima kasih. Kita sudah senyum secara ikhlas selama 30 detik. Kita lanjutkan lagi presentasinya. Nah ini ada kesepakatan forum diskriminasi. Yang pertama itu saya buat menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Apalagi mau kita sepakati di sini. Tepat waktu ya Pak? Nah, tepat waktu. Ada lagi? Tertib ya, mungkin ya. Boleh kita lanjutkan lagi. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut ini. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya, ada yang tahu disiplin positif itu apa? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan jawabannya? Siapa? Apa itu disiplin positif? Ya, benar. Apa? Iya, benar. Disiplin positif itu suatu yang penting, yang harus dilakukan di sekolah. Nah, ini ada pengertiannya. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dari anak tersebut yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, bukan dengan paksaan, tetapi datang dari dalam diri anak tersebut.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun ujian maupun hukuman. Jadi anak ini disiplin bukan karena kita paksa ataupun karena kita beri ujian ataupun dihukum, yaitu berdasarkan dari dalam dirinya ia menjadi positif atau melakukan disiplin positif. Nah, diambil di sini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan pada saat kelima ya. Iya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Perangkat dihidupkan. Model Google sedang mencari perangkat. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling tepat itu yang nomor 3, bukan berdasarkan hukuman ataupun diberi imbalan, tetapi berdasarkan apa yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan guru berperan dalam mewujudkan bentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dan antara guru dan murid. Nah, ada kesepakatan di kelas itu antara guru dengan murid tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita membuat, kita wajib menerapkannya di sistem positif tersebut atau keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 8A. Nah, sudah tertera di situ, masuk tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Review lagi. Ini makin dah. Breathing ini apa namanya? Kita lebih ke relax badan ya. Nah, biar tidak tegang tadi. Nah, boleh kita mulai untuk membujurkan tangannya ke badannya ke biar tidak ngantuk kan? Siapa ya? Oke, sudah. Ayo lagi. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, di sini ada studi kasusnya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti ini, Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan tersebut karena apa? Ya, bisa ada banyak halnya ya. Nah, kita lihat di sini alasan Tommy yang pertama. Di sini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kita pun gitu, kalau kita tidak ada makanan, kita pasti mencari.
untuk bertahan hidup. Kemudian alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, jadi anak itu berkasus banyak itu alasannya, bukan karena anak itu nakal, tapi ada 5 alasannya ini sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Nah, lanjut ke posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada posisinya nih, guru sebagai penghukum, yaitu menghardik. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh guru sebagai penghukum. Contoh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu sebenarnya seperti ini, kamu harus tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah dari anak tersebut. Kemudian guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman contohnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah, seperti itu guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Contohnya apa peraturannya? Ya, bertanya. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini yang bagus. Apa yang kita yakini, kayak keyakinan kelas tadi, ditanya dulu keyakinan dari kelas kalian seperti apa. Apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ditanya anaknya, ditanya solusinya, bukan kita yang memberikan solusi. Jadi kita tanya, anak itu memberikan solusi tersebut. Nah, itu guru sebagai manajer. Positif kontrol restitusi diantaranya, kelima positif kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, itu guru sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Lanjut ke segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas, di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut yang kedua, menstabilkan identitas, di mana di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
sendiri. Ini untuk menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan kepada anak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini: disiplin positif, motivasi terhadap manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Demikian, semoga presentasi saya ini dapat menginspirasi kita semua. Semoga tergerak, lekas gerak, dan mari menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Seza. Pagi Pak. Seza, Bapak dapat laporan nih dari ketua kelasnya bahwa Seza habis bertengkar ya? Iya Pak, saya merasa marah dan kesal. Kenapa kesal? Karena Adel selalu mencontek ke saya Pak. Oh gitu, ya wajar lah kalau Seza kesal ya. Bapak pun jika berada di posisi Seza, Bapak juga pasti kesal sama seperti Seza. Ya. Lalu apa yang Seza lakukan terhadap Adel? Saya marah dan kesal, tidak bisa menahan emosi saya Pak. Oh gitu, pasti Seza berbuat demikian karena ada alasannya ya? Iya Pak. Saya mendorong meja sampai terkena Adel Pak. Ya wajarlah kalau Seza marah ya. Ya. Coba Seza pikirkan, tindakan Seza ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas Seza? Tidak Pak, kalau sudah disepakati kelas, kita saling membantu dan saling menjaga antara kita Pak. Ya, menurut Seza, keyakinan kelas apa yang sudah Seza langgar nih? Tidak menjaga teman dan saling bertengkar Pak. Ya, keyakinan kelas apa yang harus Seza lakukan? Lebih sabar dan jika ada masalah ngomong secara baik-baik Ya, Pak. apa yang Seza lakukan untuk mengatasi masalah ini? Lebih sabar dan amanah kita, dan juga jika ada masalah langsung lapor ke wali kelas atau guru mapel mata pelajaran Pak. Ya, bagus sekali alasan Seza mengatasi masalah ini. Ya Pak. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ya Pak. Sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Zahra Aradea dari kelas 9C. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Kurniawan SPD karena sudah membimbing dan mencari solusi kepada saya. Saya akan lebih sabar dan akan mengontrol kemarahan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aku. Pagi Pak. Ya, aku sudah tahu belum? Bapak panggil ke sini kenapa? Belum Pak. Nah, Bapak dapat laporan nih dari guru piket bahwa aku sering datang terlambat, benar? Iya Pak. Nah, menurut seingat aku sudah berapa kali aku datang terlambat? 6 kali Pak. Nah, sudah 6 kali. Itu kan berarti sudah banyak ya, Bu ya? Nah, di sini sering datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan, Bu? Iya Pak. Ya, aku kesalahan itu merupakan hal manusiawi itu, karena setiap orang pasti punya kesalahan. Namun dari kesalahan tersebut ya, kita
nantinya ke depan dapat belajar dari kesalahan itu dan mengubahnya agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nanti kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Ya, aku sering datang terlambat ini pasti punya alasannya kan? Iya Pak. Ya, apa alasan aku sering datang terlambat? Saya sering bermain HP sampai larut malam Pak. Sering main HP sampai larut malam sehingga sekolahnya menjadi terlambat ya karena kesiangan ya aku ya. Ya, aku tahu keyakinan kelas mana yang udah aku lakukan nih. Tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Menurut aku kedisiplinan itu penting atau tidak? Penting Pak. Ya, penting karena kalau seandainya aku nih sering tidak disiplin, maka tugas aku menjadi menumpuk. Aku juga tidak menghormati kawan, tidak menghormati guru ya di sekolah tersebut ya aku. Saya mau minta maaf Pak. Saya Ya. sudah begadang sampai malam sambil main HP. Ya, aku sudah bagus karena sudah meminta maaf, sudah berani bertanggung jawab. Kedepannya apa yang aku inginkan? Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang saya alami pas main HP. Iya, karena sering datang terlambat ini ya. Iya, Pak. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham Pak. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas. Iya Pak. Selamat siang, saya aku dari kelas 8A. Terima kasih Pak Budi, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Budi untuk menemukan kesalahan yang telah saya lakukan dan saya tidak begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Terima kasih Pak Budi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Ya Pak. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kalian masing-masing ya. Nah, sebelum itu Bapak jelaskan dulu, ada kesepakatan dan ada peraturan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu tentang peraturan kelas. Nah, sekarang diganti menjadi kesepakatan kelas. Apa sih beda peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Yang tahu? Peraturan itu apa? Ada? Nah, ada? Peraturan itu apa? Kesepakatan itu apa? Kalau kesepakatan apa? Yang dibuat bersama-sama. Ya, yang dibuat bersama-sama. Kalau peraturan dibuat satu orang. Misalkan Bapak membuat peraturan kelas ini, dilarang membuang sampah. Nah, itu kalimat larangan, berarti peraturan. Menjadi kesepakatan itu diubah kalimatnya menjadi menjaga kebersihan. Jadi kalau di peraturan itu banyak kalimat tidak boleh, dilarang. Kalau kesepakatan itu kata-kata itu tidak boleh keluar ya. Kalau kayak tadi dilarang membuang sampah, menjaga kebersihan. Kemudian dilarang mencontak kan atau mencontek. Nah, tidak boleh. Itu di dalam peraturan dilarang mencontak. Kalau dalam kesepakatan itu artinya bersikap jujur atau selalu jujur. Bukan dilarang mencontek. Nah, tapi nanti kita buat selalu jujur atau menaati kejujuran. Nah, sekarang boleh kalian buat satu peraturan. Nanti buat juga kesepakatan. Bapak tulis dulu. Peraturan itu pakai kalimat dilarang tadi ya. Peraturan dilarang. Ini kesepakatan.
boleh makan saat jam pelajaran. Nah, nomor 2 siapa? Nah, coba. Ayo, tertib. Taat aturan. Ini termasuk kesepakatan atau peraturan? Yang peraturan ini kalimatnya tidak boleh ini, dilarang ini. Nanti di sebelah apa? Bukan di sebelahnya. Berarti hanya menuliskan peraturannya dia dulu. Nanti baru kita ganti di sebelahnya. Peraturan ya, peraturan dulu. Dilarang apa gitu? Dilarang apa? Memakai sepatu warna-warni kan? Boleh. Nah, boleh dilarang menggunakan sepatu warna-warni. Dilarang Tidak boleh ini. memakai topi di dalam Dilarang menggunakan topi topi saat di di dalam kelas. Itu peraturan. Ya. Nah, lanjut yang ketiga siapa? Lima jari lah. Siapa nomor 4 ini? Nomor 5 Udin. Buat peraturannya dulu. Tidak boleh, dilarang, jangan. Dilarang merusak meja. Dilarang merusak fasilitas kelas. Ya, ya boleh. Dilarang merusak laki-laki. 5 perempuan lagi. Ya, laki-laki. Kita buat 5 aja dulu. Dilarang. Nanti kesempatan berikutnya membuat kesepakatan. Kalau kesepakatan dari itu tidak boleh ada kalimat dilarang. Tidak boleh. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, Pak, dilarang. Pak, perempuan ya. Lagi nanti naik lagi. Hah? Gantian. Nomor 5 aja dulu. Ya. Ini apa? 6. Nanti buat anak 6 juga. Ya. Cari yang itu ya, yang mencakup di kelas kita ya. Itu apa kamu buat? Ada tak? Dilarang mengerjakan PR di kelas. Nanti kita buat kesepakatannya. Dilarang apa tadi? Nah, coba dilarang mengerjakan PR di dalam kelas.
peraturan ini tidak boleh kita buat ke sana. Kesepakatan. Nah, ini tidak boleh. Dilarang. Tidak boleh kita tulis. Tidak boleh. Dilarang. Dilarang. Nah, kita jadikan kesepakatan kelas. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti kita ganti menjadi apa namanya? Apa namanya? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Disiplin. Ya. Disiplin. Nah, jadi disiplin waktu, disiplin kelas juga. Kemudian yang kedua, dilarang menggunakan topi di dalam kelas. Kalau menjadi kesepakatan menjadi apa? Apa? Sama ya, disiplin juga kan? Sama ya, disiplin juga. Disiplin. Kemudian tidak boleh merusak fasilitas kelas. Menjadi menjaga. Ya. Menjaga. Kemudian yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan. Menjadi menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan. Tidak lagi dilarang membuang sampah. Menjadi menjaga kebersihan. Kemudian ini ada dilarang tidak pikir di kelas atau dilarang mengerjakan PR di dalam kelas. Berarti menjadi jujur ya. Berarti selalu jujur. Kalau mengerjakan PR di kelas kan berarti tidak jujur tuh. Disuruh kerjakan di rumah, kalian kerjakan di sekolah atau di kelas. Berarti itu selalu jujur. Nah, sekarang udah paham perbedaan peraturan dengan kesepakatan? Ya sudah. Berarti kalau dalam peraturan itu kalimatnya menggunakan kalimat apa dalam peraturan? Dilarang, tidak boleh. Kalau di dalam kesepakatan itu menjadi disiplin, menjaga kebersihan, kemudian selalu jujur atau saling toleransi. Nah, itu menjadi kesepakatan ke kelas. Ya, kami mau menjawab. Paham sampai di sini? Cara membuatnya? Nah, nanti ketika ditanya, kok kamu buat kesepakatan, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau misalnya ditanya, apa jawabanmu? Kenapa kamu buat kesepakatan? Kenapa tidak peraturan dia? Ya, karena kesepakatan itu kita yang membuatnya, kita yang menyepakatinya bersama-sama. Kalau peraturan itu bisa jadi bapak yang membuatnya. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Kalimatnya itu tidak boleh atau dilarang itu jangan di dalam kesepakatan. Kita ganti menjadi seperti ini. Disiplin, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas, datang tepat waktu kan. Biasa kan dilarang datang terlambat. Nah, jadi kesepakatannya datang tepat waktu. Ya, paham sampai di sini? Dalam membuat kesepakatan? Paham? Paham. Jadi udah tahu beda peraturan dengan kesepakatan? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Masuk semua nih? Masuk. Nah, jadi kita hari ini masuk ke materi budaya positif. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu budaya positif? Tahu. Tahu? Tahu. Budaya positif itu apa? Disiplin. Nah, itu termasuk budaya, bukan contoh, tapi pengertiannya atau disiplin positif. Apa disiplin positif? Merupakan suatu cara Menerapkan disiplin yang ya, jadi disiplin positif itu berdasarkan tanggung jawab atau kemauan dari
siswa tersebut bukan dipaksa atau diberi ujian ataupun hukuman. Nah, kalau misalnya terlambat itu tidak perlu lagi takut kena hukuman berdasarkan kesadaran diri. Nah, saya salah, berarti tidak boleh mengulangi lagi kesalahan itu ya. Misal terlambat tadi, tidak perlu lagi dihukum. Oh, nanti saya terlambat nih kena hukum. Oh, nanti saya terlambat nih kalau saya rajin kena puji. Tidak ya. Jadi berdasarkan kesadaran diri. Budaya positif atau disiplin positif. Nah, sebelum lanjut, ice breaking dulu sebentar. Jadi ice breakingnya cukup senyum 30 detik. Senyum yang lebar. Yang nampak giginya. Mari kita mulai ya. 30 detik dah. 1, 2, 3, senyum. Ya, senyum. Ya, oke. Kalau yang tak senyum berarti tak semangat. Ya, senyum. Ya, biar kita bahagia. Semangat dan bahagia. Dah selesai. Lanjut. Nah, kita lanjut ke kesepakatan belajar. Nah, jadi contoh kesepakatan belajarnya. Bapak buat satu contoh. Menghargai siapapun yang berbicara. Nah, nanti kalau kawannya menjawab, kalian mendengarkan. Nah, itu cara menghargai. Kan biasanya kalau kawan ngomong dia tak tahu lah ngomong kan mau tak tahu kan. Nah, itu tidak menghargai kawan. Kawan yang ngomong sini dia ngomong sana. Kawan yang jawab guru dia tak peduli sana. Ketika dia ditanya apa tadi yang ibu ngomongkan tak tahu. Nah, itu karena tidak menghargai tadi. Jadi kita harus menghargai yang berbicara. Misal bapak tanya, Panji jawab apa tadi, disiplin Panji. Panji ngomong kan, yang lain mendengarkan. Ketika yang lain bapak tanya, paham. Nah, jadi kan kebanyakan itu. Ketika Panji ngomong, dia sibuk ngomong yang lain. Jadi harus menghargai yang berbicara atau menjadi pendengar yang baik. Kalau kawan yang ngomong atau maju, dengarkan. Biasa banyak tidak kayak gitu. Kawan maju diolok-olok, kawan yang maju ditawa-tawakannya, kan? Kawan yang maju tak mungkin didengarkan itu yang belakang sibuk dia ngomong sendiri. Jadi kita tanya apa kawan yang ngomong tadi ni? Tahu pak? Tak dengar. Padahal jelas-jelas kawan yang ngomong. Itu karena tidak menghargai kawan ataupun tidak menjadi pendengar yang baik. Apalagi kesepakatannya? Disiplin waktu. Nah, jadi tidak keluar masuk. Pak izin lah pak ke toilet atau WC. Cik satu izin pak WC. Padahal tak ada ke WC tu. Muka-muka tu. Ataupun ada tujuannya ini cowoknya atau ceweknya di kelas lain kan? Pak izin pak mau ke WC. Hebat dia ni muka sana balik. Nanti ada di kawan ni ikut. Nah, itu kan berarti tidak sesuai, tidak tertib. Kita lanjut lagi ke mana lagi? Disiplin positif. Sudah tadi ya. Lanjut lagi ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat di P5 kemarin? Berapa karakter? 6. Ingat masih? Boleh kita nyanyikan? Boleh. Masih kan itu? Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Hafal?
memotivasi perilaku manusia nih. Yang pertama, Untuk menghindari kegiatan atau iman. Yang kedua, Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. ya, yang ketiga, Untuk menjadi orang yang bergairah menghargai diri sendiri dengan nilai yang tercatat. nah, ada tiga pastinya. Kalau bapak tanya, kalian dari tiga itu mana yang kalian pilih? Alasannya apa? Coba. Beren, ya. Ini nomor berapa? Dan alasan tiga motivasi tadi. Pak, misalnya nomor 1 ya Pak, yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi Peren pilih nomor yang bagus itu nomor berapa Peren? Nomor 3 ya. Kenapa nomor 3 tadi? Karena itu sesuai dengan kesadaran diri, ya, bukan karena hukuman ataupun ujian tadi ya, tetapi karena kemauan diri atau kesadaran diri. Ya, itu berada di nomor 3. Akhirnya nomor 3. Yaitu menjadi orang yang menghargai diri berdasarkan nilai-nilai yang kalian percaya tadi. Kita lanjut ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau dulu itu ada namanya peraturan kelas. Nah, di peraturan itu banyak kata-kata dilarang, tidak boleh. Tetapi kalau di kesepakatan kelas yang sudah kalian buat nih, itu tidak boleh lagi ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Misalkan, nah di sini masih ada jangan membuang sampah sembarangan. Berarti diganti menjadi Jagalah kebersihan. atau menjaga kebersihan. Jadi merangkup semuanya, bukan hanya bersih untuk sampah, tapi kebersihan di diri. Contohnya apa? Kebersihan diri, kuku. Apa lagi? Baju. Kan ada yang baru orang kuning dah hitam-hitam dari kulitnya. Rambut. Baru warna kuning. Rambut. Wajah. Wajahnya biasa hitam-hitam gini, bekas spidol, bekas apa di mukanya, bekas tipe kawannya dimasuk ke tipe kawannya, hilang kalau begini, kan? Ataupun ada bekas spidol yang memang, baru biar kawannya dalam, nah kan? Waktu kelas 7 itu dalam kan? Sering. Nah itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Mana tadi tu? Dilarang keluar kelas jika ada guru. Nah itu tidak boleh ya. Berarti menjadi disiplin. Apa beda keyakinan dengan larangan tadi? Atau peraturan? Peraturan dengan kesepakatan apa tadi? Bedanya. Coba. Panji. Apa bedanya kesepakatan dengan peraturan? Tadi Bapak bilang kan kalau peraturan itu tidak boleh ada larangan, jangan, tidak boleh. Nah itu di peraturan. Kalau di kesepakatan ini, misalkan di situ jangan membuang sampah, berarti menjadi dilarang membuang sampah, berarti Jagalah kebersihan. Nah, pertanyaannya tadi itu apa beda peraturan dengan kesepakatan? Peraturan kelas, kesepakatan kelas, bedanya apa? Jadi peraturan itu dibuat satu orang, misalkan bapak guru. Jadi bapak buat nih, dilarang membuang sampah.
kalau kesepakatan kelas tadi, kalian semuanya bersepakat membuat kesepakatan itu sama-sama. Misalkan Panji membuat kesepakatan ini, si Kesha membuat kesepakatan ini. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dilakukan bersama, bukan bapak yang nyuruh saya ambil sampah, kan enggak. Itu kesepakatan. Berarti tidak menjaga kebersihan. Berarti dah diambil memang, karena kita harus menjaga kebersihan. Misalkan ada banyak makanan itu, berarti kan tidak perlu bapak lagi ambil tuh Vincent, kan enggak. Karena di dalam kesepakatan sudah dibuat kesepakatan bersama. Paham? Sampai di sini. Lanjut lagi. Materinya. Sudah keyakinan kelas. Bisa ice breaking lagi. Nah, biar semangat. Boleh berdiri? Boleh. Ya, oke. Ini harus bergerak biar tidak ngantuk. Ngantuk. Dia dah ngantuk kan? Jadi gini, menggunakan gerakan. Ketika bapak katakan satu, kira gerakan kayak angka satu. Ini tulis satu. Bukan cukup meja ya. Jadi, oke ya, mulai. 1, 2, tulis 2. Ikuti dengan gerakan. 1. Tak mungkin pula 1 gini kan enggak? Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang keduanya menggunakan kepala. Sudah. 1, 2, 3. Pusing? Pusing? Bagi ada 8 pusing. Nah, 3 ya. Coba 1, 2, 3. Yang 3 pusing mak. Dah, oke duduk. Jangan lupa bayar sepanjang. Lanjut tuh. Berapa menit? 15 menit. Kamu 20. 10. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Tulis. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, kebutuhan dasar manusia. 1. 1, Pak. Berapa ini? Number 1, bertahan hidup. Tahan. Berarti kalian termasuk bertahan hidup juga. Ada yang tak mau bertahan hidup? Ini keren. Ini keren. Minecraft. 2, sambal, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Kasih sayang. Sambal. Sayang. Sayang, Pak. Dan rasa diterima. Belum, Pak. Dan merasa Kasih sayang instan dengan Galang dong. Kasih sayang. dan rasa diterima. Pak, sambal. 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 Sambal 3, penguasaan. apa? Penguasaan. Kuasa. Penguasaan.
kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kelima. Ya, ada berapa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, Bertahan hidup. dua, Saya merasa diterima. tiga, kebebasan. Nah, dengar, ada studi kajian seperti ini. Yuk, dengar, menghargai yang berbicara. Nah, Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Dengar, yaitu bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh karena Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Saya bertahan hidup. Nah, jawabannya yang pertama, karena Tommy lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Berarti yang dilakukan Tommy ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Oh, aku tak dibekalkan mak aku ni. Berarti minta kawan yang ni atau mencuri. Itu berarti bertahan hidup. Kemudian yang kedua, alasannya karena merasa senang kawannya memperhatikan dia tadi ni, minta apa nama, jajan atau bekal kawannya tadi ni. Jadi di sini Tommy yaitu kasih sayang dan rasa diterima ini. Nanti dari orang tuanya tidak diberikan kasih sayang. Nah, dia minta lagi sekolah ni, dia dikasih sayang oleh guru. Kenapa kamu Tommy atau Galang jadi melakukan seperti ini? Tak diberi bekal. Kan tak curhat gitu. Berarti kan membutuhkan kasih sayang. Yang selanjutnya, karena temannya takut dengan Tommy tadi ini, jadi Tommy di sini berdasarkan kekuasaan. Berarti dia tuh yang paling ditakutkan ini. Ada kan? Biasa ada yang ditakutkan. Jadi kalau dia minta, kasihlah. Hanya takut. Nah, itu kekuasaan tadi. Ada orang yang seperti itu, ingin menjadi penguasa di kelas itu. Ada tak sini? Ada. Biar ditakuti oleh kawannya. Ada. Jadi ketika dia minta kau dikasih. Kemudian yang keempat, karena merasa bosan dengan bekal makanan itu, berarti Tommy di sini kebutuhannya tentang kebebasan. Berarti bebas, maunya bebas, bekal apa saja. Yang terakhir apa? Ya, karena iseng, menikmati kawan ini, mengenal tawaran dia tadi. Oh, ini si Galang ni kayaknya jadi dewasa ni, jadi dia tu merasa senang, kawannya takut dengan dia. Nah, itu seperti itu. Karena dia senang. Ada ni, dia minta-minta dengan kawannya, biar kawannya ngasih, dia pun senang. Kawan aku ternyata takut dengan aku ni. Nah, tidak mau dilaporkan dia, jadi dia. Nah, itu merasa kebutuhan dari kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kalau bapak tanya, kalian dari 5 itu pernah nak melakukannya? Yang pertama apa tadi? Bertahan hidup. Pernah nak ambil punya kawannya untuk biar lapar ni tak terjadi? Ya. Yang kedua? Pernah. Nah, ini biasa keadaan ni biar guru memperhatikan dia melakukan kesalahan di sekolah. Dia dikasih sayang oleh guru, diperhatikan oleh guru. Karena di rumahnya tidak diperhatikan orang tuanya. Nah, jadi dia minta perhatian dengan guru. Ada. Seringlah dibuat kasus setiap hari karena di rumah tu tidak diperhatikan emak dan bapaknya. Nah, jadi dia minta perhatian dengan guru. Oh, Galang,
ni, dia nak panggil, nak marah lagi. Besok berlaku lagi kasus kerana di rumahnya tidak diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Ada orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan yang tadi. Oh, kawan aku takut dengan aku ni, jadi aku harus menguasai kelas ini. Nah, jadi minta duit pun kawan kasih, minta bekal dikasih kawannya. Kerana kawannya masa takut, dia sebagai penguasa di kelas itu. Ada. Yang keempat, Kecerdasan.